Indonesia ini tidak boleh dibiarkan agar masyarakatnya bodoh. Indonesia mesti pintar. Ternyata kita nggak harus berada di kondisi yang kita gini-gini aja. Kita itu mesti belajar untuk sombong. Kalian itu putra putri terbaik bangsa. Masa gitu aja nggak bisa? Ya udah. Ini ketemu dengan sahabat saya ini Mas Angga. Mas Angga, mungkin bisa cerita ya sebuah perjalanan singkat aja yang bagaimana yang saya dengar ini Mas Angga dari orang yang kurang mampu waktu itu terus bisa lolos sampai dengan bahkan di Inggris ya. Gimana ceritanya, Mas? Oke, boleh Pak. Jadi saya Angga dari Boyolali, Jawa Tengah. Keluarga saya dulu kurang mampu. Kemudian kita bisa dapat beasiswa untuk kuliah di ITB, kemudian dapat beasiswa lagi untuk kuliah ke UK. Lantas kita bisa bekerja, alhamdulillah di beberapa startup, di beberapa companies. Akhirnya bisa membantu orang tua, bisa nyekolahin adik, sampai akhirnya sekarang bisa buat perusahaan sendiri namanya MySkill. Nah, MySkill ini adalah sebuah perusahaan fokus kepada pengembangan skill dan persiapan karir, gitu. Oke Mas Angga, ini saya pikir perjalanan yang luar biasa gitu ya. Nah, kira-kira ada yang bisa dibagi nggak tips-tips apa sehingga Mas Angga, ya mohon maaf, dari orang yang kesulitan kok bisa sampai sekarang menjadi berhasil gitu. Trigger pertama saya jelas adalah kondisi keluarga yang itu gitu-gitu aja itu ya, serba terbatas, sering nyaris putus sekolah dan sebagainya. Yang kedua adalah dari buku-buku yang saya baca. Jadi waktu SMP saya suka baca buku, ada Laskar Pelangi dan seterusnya, dan disitu jadi trigger utama bahwa oh ternyata bisa loh. Ternyata kita bisa kuliah ke luar negeri, ternyata kita bisa merubah nasib kita dan sebagainya. Karena ada trigger tadi, kita punya kepercayaan bahwa ternyata kita nggak harus berada di kondisi yang kita gini-gini aja. Ya udah dari situlah saya mulai dari hal yang bisa saya lakukan. Apa yang bisa saya lakukan? Belajar yang rajin, nyari-nyari informasi beasiswa, kemudian kenalan sama banyak senior, kenalan sama banyak teman, sampai akhirnya nemu oh ternyata kalau mau kuliah di ITB bisa dapat beasiswa ini. Oh ternyata kalau mau kuliah keluar ada beasiswa ini. Jadi saya selalu melihat bahwa sebenarnya caranya tuh ada. Tinggal kita bisa nyari celahnya atau enggak, tinggal kita bisa nyiapin dirinya atau enggak, begitu. Oke Mas Angga, tentu dalam sebuah perjalanan ini ada satu yang tadi baca buku ya, tapi itu luar biasa. Laskar Pelangi membawa kita bahwa orang biasa itu bisa jadi sesuatu. Nah, tapi selain itu ada nggak yang spesifik menginspirasi Mas Angga sehingga makin mengokohkan apa ya tekad ya, tekad. Saya mungkin nyebut mau dua hal ya. Yang pertama adalah mentor saya waktu saya dulu kuliah di ITB, dia adalah ketua kabinet KIB ITB saat itu. Dia banyak mengajarkan saya bahwa untuk jangan berhenti di titik kita sekarang, karena kalau kita berhenti, kita nyerah, kita nggak bakal pernah tahu ke depan tuh bakal jadi kayak apa. Itu yang pertama. Yang kedua, tokoh anime kali ya Pak ya. Jadi bukan manusia gitu, namanya Luffy dari One Piece. Dia sangat mengajarkan kita untuk nggak gampang menyerah. Dia ngajarin kita untuk selalu punya teman-teman baik untuk membantu kita, karena sejatinya perjuangan itu nggak sendirian kok, perjuangan itu bisa bareng-bareng. Dua itu. Good. Dari sebuah perjalanan itu sampai titik Mas Angga ini sekarang kalau bisa saya katakan ya salah satu owner atau pendiri startup yang menginspirasi anak muda lah, yang cukup berpengaruh sekarang di Indonesia. Itu bagaimana prosesnya kok bisa sampai ke titik ini? Jadi memang MySkill itu dibentuk ketika sebenarnya ketika pandemi ya, ketika waktu itu zaman-zaman Covid 2020-an. Nah waktu itu kita melihat bahwa banyak teman-teman kita yang akhirnya kena layoff, banyak teman-teman kita yang akhirnya sudah nyari kerja gitu kan. Nah kemudian kita merasa bahwa kita punya sesuatu untuk bantuin mereka. Kita bisa cari ilmu, kita bisa bikin kelas, kita bisa bikin workshop. Dari situ kita mulai bikin produk pertama kita, yakni sharing-sharing lewat online atau kelas-kelas online. Dan ternyata banyak yang ikutan. Dari banyak yang ikutan tadi. Dan itu kalau nggak salah gratis di awal ya? Awalnya gratis. Lama-lama kita coba versi berbayarnya, lebih bagus, lebih rame. Dan kemudian ya lama-lama banyak orang yang ikut. Lama-lama kita bentuk tim, kita bentuk website sendiri, kita buat produk sendiri. Dan alhamdulillah makin besar sampai sekarang. Dan di tengah-tengahnya kita juga dapat investasi. Begitu. Ya. Tapi Mas Angga, dalam membangun tadi apa sebenarnya sesuatu yang awalnya gratis, sebenarnya apa motivasinya ini? Motivasinya adalah sebenarnya ketika zaman-zaman sekolah dulu tuh saya nyaris putus sekolah berkali-kali. Saya merasa bahwa orang tuh kalau nggak punya uang untuk bisa belajar, untuk bisa melakukan sesuatu buat kehidupan mereka yang baik, itu kayaknya kasihan banget. Kayak aku ternyata nggak punya modalnya nih sehingga aku nggak bisa kerja, aku nggak punya uang nih sehingga aku nggak bisa belajar, itu kasihan banget. Makanya itu hal pertama kenapa kita bikin yang gratis, agar semua orang bisa, belajar, agar semua orang punya kesempatan yang sama, at least gitu. Tiap orang itu kalau melakukan sesuatu biasanya di tengah jalan patah. Sebenarnya
motivasi terbesar Mas Angga ini apa? Iya. Awalnya ini ya. Karena saya merasa sudah banyak dibantu oleh beasiswa, saya sudah dibantu banyak oleh banyak orang yang sampai saya treat sekarang. Saya merasa bahwa saya harus give back ke society. Saya mesti Sebentar. Zaman ke dapat ITB itu beasiswa. Beasiswa dari mana, Mas? Dari pemerintah. Dari pemerintah, dari Kota Boyolali. Enggak, pemerintah Indonesia. Indonesia, oke. Kemudian kalau nggak salah Saman kuliah di Inggris. Iya, itu pemerintah juga, Kementerian Keuangan. Dari beasiswa. Beasiswa apa itu? LPDP, oke. Ya. Oke, ya, jadi dari situ saya merasa saya banyak banget dibantu. Akhirnya saya bisa mandiri, saya bisa membantu orang tua saya bisa bantu keluarga saya. Makanya saya mau give back ke society lah. Saya mau berbuat baik kepada society. Makanya ketika kita bangun My Skill, kita berpikir bahwa ketika kita bisa bantu satu orang untuk dia dapat pekerjaan dan skill yang dia impikan, maka dia itu gak cuma bantu dia, tapi mungkin juga bisa bantu keluarganya. Keluarganya akhirnya bisa makan, keluarganya bisa sekolah, keluarganya bisa tetap hidup, dan seterusnya. Jadi efek domino itu yang kita harapkan dari gerakan-gerakan kita untuk give back ke society. Saya lihat ini beberapa kali di karena ini musim pemilu kemarin, Mas Angga sempat beberapa kali sesi itu tampil dengan Pak Ganjar. Salah satunya adalah punya ide dalam mengkampanyekan bahwa untuk membangun negeri kita itu adalah kita dorong satu sarjana satu keluarga miskin. Kira-kira apa yang bisa diceritakan dari ini atau apa namanya istilahnya goalnya itu apa? Ya, goal besar. Jadi kita merasa bahwa Indonesia ini tidak boleh dibiarkan agar masyarakatnya bodoh. Indonesia mesti pintar. Karena ketika pintar mereka bisa bekerja dengan lebih baik dan mereka bisa memilih pemimpin dengan lebih cerdas. Mereka harus pintar. Untuk pintar mereka mesti sekolah sebagai salah satu sarana untuk mencerdaskan kehidupan mereka. Mereka mesti kuliah sampai sarjana agar pola pikir mereka kebentuk, agar kritikal tingkat mereka kebentuk. Nah, oleh karena itu saya merasa bahwa keharusan bagi semua orang Indonesia untuk berpendidikan, untuk berkuliah sangat-sangat penting agar bangsa kita jauh lebih maju lagi gitu ya. Sayangnya tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama karena kuliah itu relatif mahal. Kita lihat bahwa dalam 1 tahun itu peserta yang ikut ujian masuk perguruan tinggi negeri resmi itu mungkin cuma sekitar 500.000 sampai 800.000. Dikit sekali. Makanya kita mesti ada intervensi agar lebih banyak orang lagi yang bisa kuliah, agar lebih banyak orang lagi terutama yang membutuhkan, yang tidak mampu, agar bisa mendapatkan gelar sarjana. Kenapa? Dan dia punya gelar sarjana, dia jauh lebih pintar, dia lebih cerdas, dia bisa dapat pekerjaan yang mana pekerjaan itu bisa membantu dirinya, bisa membantu keluarganya. Sehingga akhirnya apa? Mungkin dia nanti punya adiknya bisa disekolahin, dia punya keluarga dia bisa disejahterakan. Sehingga efek dominonya sangat besar bagi bangsa ini. Oke, Mas. Tapi kan ya mohon maaf, ini kan Pak Ganjar belum menjadi pemenang ya. Terus kalau masalah ide tadi, apakah akan berhenti atau ada hal lain yang bisa mau dilakukan? Ide tersebut akan terus tetap berjalan ya. Yang pertama kita akan coba untuk sampaikan kepada yang menang untuk agar aspirasi ide ini tetap dijalankan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita melakukan dengan level yang kita bisa sekarang. Contohnya lewat saya sendiri, ada lewat My Skill. Ya udah, saya lewat visi My Skill, lewat program-program My Skill agar lebih banyak orang-orang punya skillnya, lewat punya pendidikannya gitu. Jadi 2 hal tadi yang kita coba lakukan. Mas Angga, Saman kan salah satu pendiri ya, bahasanya pendiri ya, dari 2 orang ya. Salah satu dari 2 orang yang mendirikan startup My Skill yang ya bisa dikatakan berhasil lah. Kira-kira My Skill itu apa sih? Gitu. My Skill itu adalah startup pengembangan skill dan juga persiapan karir. Semua orang yang belajar di My Skill bisa nyiapin karir mereka untuk di bidang marketing, di bidang finance, di bidang HR, di bidang apapun yang umumnya ada di sebuah perusahaan. Nah, My Skill ini kita punya beberapa fitur, yang mana yang pertama itu adalah akses materi belajar secara mandiri, jadi namanya e-learning. Mereka bisa langganan e-learning untuk akses semua materi belajarnya. Kurang lebih kayak Netflix. Tapi kalau Netflix buat nonton film, ini buat belajar. Yang kedua adalah live class. Nah, di live class ini mereka bisa ikut kelas langsung sama praktisi, diajari langsung, praktek langsung, bikin portofolio langsung. Yang ketiga, mereka bisa konsultasi sama HR, konsultasi persiapan CV, konsultasi persiapan wawancara, sehingga ketika mereka lamar kerja jadi lebih siap gitu. Ya. Tapi dalam My Skill ini sebenarnya target utamanya ini apakah orang yang sudah bersekolah atau putus sekolah atau sarjana atau bagaimana? Target besar My Skill adalah usia produktif. Intinya usia produktif. Jadi kita terbuka untuk orang-orang yang memang sudah siap kerja, meaning kalau di Indonesia mungkin usia 18 tahun ke atas. Karena mereka sudah siap, secara kedewasaan juga mungkin sudah lebih siap juga gitu ya. Sehingga kalau kita lihat ke pengguna My Skill sendiri, sekarang tuh rata-rata umur 18 sampai 35 tahun. Umurnya di sana, sehingga mereka memang
banyak sekali yang belajar di MySkill dan akhirnya bisa keterima kerja. Ada yang keterima kerja di Singapura juga, ada yang keterima kerja di luar negeri juga. Jadi banyak sekali faktornya, nggak cuma untuk mereka belajar doang, tapi benar-benar bisa membantu keterima kerja. Oke, Mas Angga, mungkin ada satu cerita, dua cerita yang di MySkill itu kejadian, saya nggak mau mengatakan lucu ya, tapi menginspirasi lah gitu, yang unik gitu. Ya, ada satu peserta MySkill, dia itu nggak punya uang waktu itu, uang dia cuma tinggal 100.000 doang, dia tinggal sama ibunya, kemudian dia dipinjemin uang sama temennya, jadi dia nggak minjem tapi temen yang lain dia tuh kasihan, temennya dia pinjemin uang untuk dia belajar di MySkill. Nah, dia dipinjemin uang 500.000 untuk ikut live kelasnya MySkill, dia aktif sekali, dia rajin sekali, usai itu dia ikut seleksi kerja. Dia ikut seleksi kerja, compete sama teman-teman yang berasal dari kampus lebih bagus, latar belakang pendidikan lebih bagus. Akhirnya dia lolos. Kemudian dia sekarang sudah bekerja di perusahaan yang cukup besar juga. Itu kita lihat bahwa ternyata semua orang tuh asal diberi kesempatan bisa kok mencapai apa yang mereka inginkan. Maka dari itu kita lihat bahwa misi MySkill memang ke sana. Kita ngebantu semua orang dengan latar belakang pendidikan apapun, latar belakang ekonomi apapun untuk mencoba menyiapkan karir mereka lebih baik lagi. Terakhir Mas Angga, obrolannya seru sekali. Pesan-pesan Mas Angga untuk anak bangsa ya, anak-anak muda ini apa kira-kira untuk kedepannya supaya bangsa kita ini maju gitu ya? Iya. Mungkin yang pertama, mungkin ini agak terkesan agak aneh, tapi menurut saya bahwa kita itu mesti belajar untuk sombong. Sombong di sini bukan berarti kita sombong ke orang lain ya, tapi sombong dalam artian percaya diri lah, percaya diri bahwa kita bisa. Kalau dulu waktu kami kuliah di ITB seringkali dibilang bahwa kalian itu putra-putri terbaik bangsa, masa gitu aja nggak bisa? Ya udah, sama juga. Kita mesti berpikir bahwa kita tuh anak muda Indonesia, masa gini-gini doang gitu kan. Jadi kita mesti punya semacam pride atau kesombongan terhadap diri kita sendiri untuk membuat sesuatu atau untuk mengerjakan sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, kesombongan tadi mesti dibandingkan dengan skillnya, mesti dibandingkan dengan keterampilannya. Makanya abis merasa sombong nih, merasa bisa nih, merasa jago, jangan lupa dibandingkan dengan oh ya udah belajar ini, oh ya udah ngembangin skill itu, oh ya udah ngembangin keterampilan itu agar seimbang. Pride-nya ada. Jangan sombong saja tapi nggak ada isinya. Benar. Ya. Sombong itu sebagai bahan bakar untuk memulai, sebagai motivasi. Karena gimana pun juga kalau kita nggak ada pride, nggak ngerasa pede, nggak bakal bisa mau belajar gimana pun. Tapi kalau dia sombong doang tapi nggak ada usahanya, percuma juga. Jadi dua ini mesti seimbang. Pede, percaya diri, sombong ke diri itu sendiri. Yang kedua tetap dijalanin, tetap belajar terus-menerus biar bisa mencapai apa yang kita inginkan. Ini dua tips tadi. Sombong. Yang kedua, barengi sombong dengan skill. Benar. Oke, thank you Mas Angga atas inspirasinya. Luar biasa. Semoga sukses buat MySkill. Yes. Negara ini kuat karena masih banyak orang-orang baik. Negara ini masih berdiri karena banyak orang-orang yang berbuat untuk sesama. Masih banyak orang-orang idealis dengan niat tulus yang dengan keahlian dan jangkauan tangannya ikhlas berbuat untuk orang-orang di sekitarnya, untuk rakyat luas, untuk kemajuan bangsa. Ia terus berbuat dan melangkah walaupun mungkin jauh dari media, tidak diberitakan dan menempuh jalan sepi. Angga Faujan dari Boyolali salah satunya. Sobat Bangkit Anak Bangsa, ayo kita berlomba, berbuat yang kita bisa untuk menjadi pilar penyangga ketahanan negeri kita.